أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mudir Ma'had Al-Wasilah Al-Hadithah Lit-Tarbiyah Wal-Ulum Al-Islamiyah, Rais Syurtah fi hadhihi al-mantiqah, Majlis al-Asatidah wal-Muallimin, Ahibbai wa A'izzai fillah, yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-laylah al-mubarakah. Fi hadha al-waqt al-qasir sa'atakallam amamakum wa uhki qissatan أخذت من كتاب الحمقى والمغفلين. كان الأعرابي يصلي صلاة الجماعة صلاة العشاء، وكان الإمام في الركعة الأولى يقرأ سورة البقرة من أولها إلى آخرها، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة فقرأ الإمام بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فانصرف الأعرابي من صلاته، انصرف بمعنى خرج من صلاته. وبعد الصلاة وبعد انقضاء الصلاة وبعد أن ختموا الصلاة قال صاحبه يا أعرابي لماذا انصرفت من صلاتك، لماذا خرجت من صلاتك؟ فقال الأعرابي انصرفت من صلاتي خرجت من صلاتي لأن الفيل أكبر من البقرة. Kumaha atuh damang? لماذا تسكتون؟ Ana akhtabiru lughah al-arabiyyah. Kenapa diam? Saya sedang menguji bahasa Arab. Ada orang Arab, ada orang Arab Badui masuk Islam. Habis itu dia sholat Isya. Imamnya rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Habis itu rakaat kedua imamnya baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang Arab Badui ini keluar dari sholat jamaah. Selesai sholat kawannya nanya, kenapa kamu keluar dari rakaat kedua, kan sholatnya belum selesai? Li'annal fil akbar minal baqarah, karena gajah lebih besar dari sapi. Disangkanya rakaat kedua itu ayatnya lebih panjang. Islam ini judulnya tertawa tertunda. Kisah itu disebutkan dalam buku Al-Hamqa wal Mughaffalin. Hamqa orang dungu, Mughaffalin orang bego. Jadi jangan sangka kiai, ajengan, guru itu bawaannya serius saja, seolah-olah di depan api neraka jahanam. Nabi juga ada bercandanya, tapi tidak bohong, tidak boleh dusta. Nabi itu juga bercanda. Hatta
hatta nawajizuhu. Nabi tertawa hatta sampai kelihatan nawajizuhu, gerahamnya. Tawa sampai nampak gigi geraham. Gimana tuh ketawa sampai nampak gigi geraham? Sekarang nggak bisa pakai masker. Suatu ketika ada orang, ya Rasulullah, halaktu, aku binasa ya Rasulullah. Kenapa kamu binasa? Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya berhubungan dengan istri saya di siang Ramadan ya Rasulullah. Orang yang berhubungan di siang Ramadan, dia mesti puasa syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Nabi, kamu mulai ulangi puasamu 2 bulan berturut-turut. Kata dia, sedang sebulan aja saya nggak tahan, apalagi 2 bulan. Kalau begitu kamu mesti sedekah fakir miskin 6 orang, sittina miskina. Kata dia, aku pun fakir miskin ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengambil kurma, makanan pokok mereka waktu itu kurma, diberikannya ke orang ini. Ini aku bagi kurma, kamu pulang ke kampungmu, bagikan ke orang yang paling miskin di kampungmu. Kata dia, akulah yang paling miskin di kampung itu ya Rasulullah. Tertawa Nabi, kata Nabi, pulang kasihlah ke istrimu. Jadi Nabi itu dakwahnya lembut, penuh dengan kesantunan. Ada masanya dia marah, sampai dia berkunut 1 bulan, kunut dengan laknat. Allahumma la'an bani fulan, Allahumma la'an ri'al, Allahumma la'an usayyah, Allahumma la'an. Ketika dia kirim da'i itu dibunuh. Maka Nabi baca kunut nazilah 1 bulan. Ya Allah, laknatlah bani ri'al, laknatlah bani zakwan, laknatlah bani usayyah. Tapi kalau dalam keadaan tenang, Nabi tidak seserius itu, guys. Ini ada bercanda. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lam tadillu abadan, kamu tak akan sesat. Kitab Allah wa sunnati. Hadis riwayat 2. Pertama, Al-Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta. Yang kedua, Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berpegang kamu kepada Quran, berpegang kamu kepada hadis. Apa isi Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Tak cukup hanya iman dan takwa, wabtaghu ilaihil wasilah, mesti ada wasilah. Jadi beruntunglah yang sudah mendapati al-wasilah. Itu dalam Quran. Bagaimana dengan dalam hadis? Siapa yang membaca doa ini, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib dia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil. Al-Quran menyuruh kita berpegang kepada wasilah, hadis pun menyuruh wasilah. Lalu kenapa tidak mau datang ke al-wasilah? Allahu Akbar. Jadi kalau dalam masjid, kalau tangannya mau tepuk tangan, diganti ke mulut. Allahumma. Hebat anak-anak wasilah. Zaman saya dulu waktu di pesantren, kalau ada ustadz ceramah, semuanya tawadhu. Tapi di al-wasilah semua. Masya Allah. Cuman enaknya kalian di al-wasilah ada santri perempuan. Nah, kami dulu 1.800 laki-laki semua. Kalau mau ngeliat perempuan, hari Ahad pagi sampai maghrib, nenek-nenek jenguk cucu. Itu ya. Kalau mau lihat tiap hari ada di dapur tukang masak.
Tapi di Al-Wasilah nih Masya Allah bangunannya cantik, adem, sejuk, rapi, makanannya enak. Jadi bersyukur kepada Allah, cara bersyukur kepada Allah belajar yang serius bahasa Arab, hormat ke kiai. 6 tahun tamat dari Al-Wasilah, dapat beasiswa ke Harvard University, dapat beasiswa dari ke McGill University Kanada, dapat beasiswa dari ANU itu apa Pak Ustaz? Australian National University. Loh, kok nggak ada yang ke Mesir Pak Ustaz? Anak pesantren ke Mesir biasa Beb. Kira-kira kalau anak Wasilah ini tamat pesantren Al-Wasilah ikut tes polisi, lulus nggak Pak Kapolsek? Lulus kata Pak Kapolsek. Dites dulu. Dites. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi angkatan laut Pak. Bisa berenang? Enggak. Enggak lulus katanya. Oh, anak pesantren cerdas. Jadi saya ikut angkatan laut nggak lulus karena nggak bisa berenang. Iya, itu angkatan udara nggak bisa terbang lulus.